Assalamualaikum, halo sobat Malbau semuanya. Kembali lagi bersama saya di sini Diki Malbau. Di video kali ini saya akan membahas tentang desain dekorasi kamar tidur anak. Ada tantangan tersendiri bagi setiap orang tua saat ingin menata atau mempersiapkan kamar tidur anak. Kamar tidur anak adalah sebuah ruang yang sangat penting bagi perkembangan dan perubahan karakter anak dari masa ke masa. Oleh karena itu, orang tua harus memperhatikan banyak sekali hal-hal yang akan menentukan fungsi kamar tidur anak secara maksimal. Mempersiapkan kamar tidur anak yang baik juga sangat penting dalam memudahkan transisi kegiatan tidur si anak. Umumnya anak-anak masih lebih sering tidur bersama orang tua, namun seiring memasuki usia sekolah atau bahkan sebelumnya, orang tua sangat dianjurkan untuk mulai membiarkan anak tidur di kamar tidur anak. Hal ini tentunya berhubungan dengan kemandirian serta pembentukan kebiasaan yang baik. Jika orang tua mahir dalam menata kamar tidur anak yang paling nyaman, maka transisi ini akan berjalan dengan mulus dan si kecil pun akan merasa nyaman dengan ruang baru khusus untuk dirinya. Jika orang tua sudah siap untuk mulai membiasakan si kecil tidur sendiri di kamar tidur anak. Yuk, mari kita lihat 8 tips menciptakan kamar tidur anak yang cantik dan nyaman. 1. Walaupun anak sudah mulai memasuki usia sekolah pada umumnya saat mulai belajar tidur di kamar tidur anak, orang tua tetap harus menganalisa segi keselamatan dan keamanan anak di dalam ruang tidur tersebut. Aturlah supaya hal-hal yang berpotensi bahaya seperti arus listrik, kabel-kabel elektronik, sudut tajam atau ketinggian tertentu telah diatasi dengan saksama. Untuk hal ini, orang tua disarankan agar tidak mendekorasi hingga terlalu berlebihan dan gunakan konsep sederhana yang mudah diraih, digunakan dan pastinya selalu aman. Penggunaan furnitur pun harus dipertimbangkan. Gunakan tempat tidur dengan ketinggian rendah dan lemari pakaian dalam bentuk laci kecil. 2. Orang tua disarankan untuk memilih furnitur sesuai dari keinginan si anak tersebut, dengan konsep yang disukai oleh si anak tersebut, maka si anak akan merasa nyaman saat berada di kamar tidurnya sendiri. Sedangkan untuk perabotan kamar tidurnya carilah dari segi kualitas, cari perabot yang punya daya pakai jangka lama. Tidak jarang perabot berkualitas rendah menyebabkan mudah rusak dalam jangka waktu pendek, seperti lemari yang tidak seimbang saat digunakan. Dan untuk lemari berikanlah yang berwarna kesukaannya dengan ukuran kecil. 3. Walaupun orang tua disarankan untuk memilih furnitur ukuran dewasa, namun perlu juga dipertimbangkan fungsionalitas dan kemampuan pakai si anak. Saat menata kamar tidur anak, gunakan perspektif anak dengan cara melihat dari jarak pandang anak. Misalnya, jika gagang lemari anak terlalu tinggi, maka orang tua harus memikirkan konsep lemari yang bisa digeser. Sama halnya dengan perabot lain seperti kursi anak atau meja anak, pilih yang masih bisa digunakan secara leluasa dengan anak namun punya fleksibilitas yang tinggi untuk dipakai secara jangka panjang. 4. Ada beberapa faktor interior yang wajib menjadi perhatian orang tua saat menata kamar tidur anak. Kamar tidur anak harus memiliki ventilasi udara yang baik seperti jendela atau lubang angin. Usahakan agar kamar tidur anak punya sistem sirkulasi udara yang baik agar kesehatannya selalu terjaga dengan baik. Pemilihan cat dinding kamar, wallpaper, dan bahan utama kamar tidur anak harus diperhatikan. Pilihlah bahan-bahan yang aman, dan mudah dibersihkan. Terakhir adalah dari segi penerangan ruangan. Hindari pemilihan bohlam lampu yang memiliki daya pijar terlalu terang dan tidak nyaman di mata. Posisikan juga penerangan yang memadai dengan akses yang mudah dijangkau oleh anak. 5. Kamar tidur anak adalah refleksi pribadi dan karakter setiap anak. Oleh karena itu, dekorasi ruangan bisa jadi alternatif yang baik untuk menceriakan kamar tidur anak dengan kreatif. Saat ingin mendekorasi, orang tua boleh memasukkan unsur-unsur sesuai selera dan usia si anak, seperti cat dinding yang berwarna lembut, stiker lemari yang mudah dibuka pasang, hingga pernak-pernik ruangan dengan karakter favorit si anak. Usahakan agar dekorasi ruangan ini bisa dapat dengan mudah dilepaskan dan dibersihkan jika anak mulai bosan atau sudah beranjak dewasa. 6. Anak akan banyak menghabiskan banyak waktu di kamar tidur anak baik untuk belajar, bermain ataupun beraktivitas lainnya. Pastikan ada ruang yang cukup untuk tumbuh kembangnya si anak. Saat mendekorasi, atur agar proporsi furnitur yang ada dengan sisa ruang gerak yang cukup agar tatanan kamar tidur anak menjadi leluasa dan nyaman untuk setiap aktivitasnya di kamar tidur tersebut. 7. Kamar tidur anak yang bersih dan rapi akan sangat mempengaruhi mood dan keseharian si penghuninya. Saat mendesain atau mendekor kamar tidur anak, pilih sistem rak dan laci penyimpanan yang mudah digunakan. Untuk pernak-pernik kecil, ajarkan si anak untuk menyimpannya dengan rapi di kotak berukuran kecil sedangkan untuk boneka atau baju, pilih keranjang bambu berukuran besar yang juga bisa merangkap sebagai kursi. 8. Ajak anak kalian saat akan menata kamar tidurnya.
Berikanlah dirinya kebebasan untuk menentukan beberapa hal kecil supaya dirinya memiliki rasa kepemilikan terhadap ruang pribadinya ini. Selain itu, tanamkan juga kebiasaan dan kesadaran untuk rajin merawat dan membersihkan kamar tidur anak. Dengan demikian, dirinya akan belajar tanggung jawab dan dengan cepat mudah beradaptasi di kamar tidur khusus untuk dirinya ini. Dengan demikian, dirinya akan belajar tanggung jawab dan dengan cepat mudah beradaptasi di kamar tidur khusus untuk dirinya ini. Itulah beberapa tips dari saya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video saya ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscriber-nya.